Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesudah kita menyampaikan pujian kepada Allah dengan hamdalah dan juga sholawat, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini Allah memberikan ridhonya, sehingga langkah kita menuju majelis ilmu ini mendapat pahala yang kemudian oleh Allah dimasukkan dalam amal soleh kita yang menjadi bekal nanti di yaumil akhirah. Alhamdulillah, Bapak dan saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita teruskan kembali kajian kita tentang hadis Rasulullah SAW yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Kemarin Bapak, saudara sekalian telah menginjak mempelajari tentang matan hadis. Matan hadis itu isi hadis. Kemarin sudah ada 3 komponen yang kita sampaikan matan hadis Rasulullah SAW yang perlu kita bahas satu persatu, karena memang Rasulullah SAW perkataannya itu mengandung berbagai hukum, bahkan mengandung berbagai ajaran-ajaran syariat Islam. Kemarin kita sudah mempelajari tentang rukun Islam. Ada hadis rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Itu isi dari matan hadis Arba'in yang nomor 2 kemarin. Kemudian kita menginjak bahasan tentang rukun Islam. Karena ketika kita ditanya oleh para jamaah, Bapak-bapak, apa itu ihsan? Susah menggambarkannya, susah menggambarkan. Kemarin Imam Ghazali menyampaikan gambaran yang paling mudah. Oleh karena itu, agar supaya nanti pengetahuan kita meningkat, sehingga nanti ketika menjelaskan ihsan lebih mudah. Apa itu ihsan? Dan nanti akan dijelaskan dari mulai rukun Islamnya dulu. Nah, rukun Islamnya dulu. Rukun Islam kemarin di dalam hadis Rasulullah SAW yang ditulis oleh Imam Nawawi disampaikan, rukun Islam yang pertama itulah antasyhada an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah rukun Islam yang pertama. Kemudian sesudah itu wa tuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, mengeluarkan zakat, wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang kelima, melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mempunyai jalan, bagi orang yang mampu. Nah, bahasanya yang mampu. Ini rukun Islam. Kita bedah satu persatu. Kita bedah satu persatu dari syahadatain. Nah, ini Rasulullah SAW menyampaikan, al-Islamu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini namanya di dalam rukun Islam disebut syahadatain, 2 persaksian. Syahadatain itu adalah 2 persaksian. Apa maknanya? Pertama, syahadat yang disebut dengan syahadat tauhid. Kemudian yang kedua disebut syahadat Rasul. Nah, ini mau nggak mau kita tulis agar supaya Bapak-bapak dan saudara sekalian itu bisa memahami betul tentang kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nih, sementara saya menulis dulu Bapak dan saudara sekalian.
Bahasan kita pada malam hari ini adalah syahadatain. 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 Ini bahasan kita. Yang pertama, syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah. Enggak ada. Jadi kalau ada wawu udah enggak ada syahadat. Nanti bedanya syahadat yang ada di kalimat syahadatain dengan syahadat ketika sholat maupun ketika azan, itu ada bedanya. Kalau syahadat ketika sholat itu boleh pakai wa tapi nggak ada syahadatnya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nggak ada wanya. Asyhadu anna muhammadar rasulullah boleh. Jadi ketika Bapak sholat, nah itu ada syahadat dua, tapi yang khusus syahadatain itu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini yang membedakan. Ini namanya syahadat tauhid. Ini namanya syahadat rasul. Nah, ini yang perlu kita bahas pada hari ini, malam ini. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syahadat yang kemarin sudah kita sampaikan, syahadat itu apa sih? Apa benar terjemahannya itu saya bersaksi? Asyhadu itu saya bersaksi doang. Namanya saksi itu setidak-tidaknya pernah melihat, pernah tahu, pernah mengalami. Itu namanya menyaksikan atau saksi. Jadi ada dua, ada tiga. Pernah tahu, pernah lihat, kemudian yang kedua pernah menyaksikan. Nah ini yang susah ini. Masa Allah kita saksikan? Impossible kan? Nggak mungkin kita menyaksikan. Maka yang diharapkan dalam pemaknaan ini, syahadat itu ada tiga. Pemaknaan syahadat itu ada tiga. Satu, mengetahui. Nah ini pertama itu, syahadat itu menyaksikan itu apa? Saksi kalau melihat, kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, saksi di pengadilan itu kan melihat, mengetahui. Nah itu kan ini yang mengetahui nggak mungkin, karena yang disaksikan Allah. Nah, syahadat, pengertian syahadat dulu. Menurut Imam Nawawi Al-Bantani, ya, dalam satu kitabnya nama Sulamul Najah itu disebutkan di dalam kitabnya, dalam kitab Riyadul Badi'ah namanya, ya, di dalam kitab Riyadul Badi'ah sana disebutkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, seorang ulama kita, ulama Indonesia yang sudah go internasional. Ini go internasional Imam Nawawi karena beliau itu menjadi mufti, salah satu diantaranya dulu mufti di Masjidil Haram, menjadi imam besarnya juga. Dan yang luar biasa, ketika kuburannya itu mau dipindah tahun berapa, itu jasadnya masih hidup. Jasadnya masih utuh, itu akhirnya nggak jadi pindah. Nah kemarin beberapa hari yang lalu juga mau dipindah seorang ulama Indonesia, Maimun Zubair, itu ternyata juga masih utuh, jadi nggak jadi dipindah, akhirnya tetap di situ. Nah, ini luar biasanya. Jadi
Nah, salah satu pengertian yang disampaikan oleh Imam Nawawi tentang syahadah itu pertama mengilmui. Mengilmui itu apa? Mengetahui secara pengetahuan, itu mengilmui namanya. Ya, itu dasarkan dalam surat Muhammad kemarin saya sampaikan, itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, itu fa'budni. Itu ada di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Muhammad ayat 19. Nah, ini fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah atau ilmuilah gitu kalau bahasa kita. Ketahuilah, ilmuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Ini dasar dari Imam Nawawi ketika mengajukan bahwa syahadat itu apa? Ilmu dulu. Pengetahuan. Nah, saksi kalau cuman pengetahuan itu namanya saksinya orang awam. Orang awam itu ya tahu gitu aja, tahu tapi tidak ini. Ada lagi contoh yang paling mudah namanya saksi. Ketika kita mendapat informasi, Pak di sana ada kecelakaan. Sebelah di depan perapatan sana ada kecelakaan. Yang cerita itu Mbah Marimin umpamanya. Mbah Marimin orang yang tua udah percaya. Kita nggak ngelihat nih cerita. Kemudian kita cerita kepada orang lain, oh di perapatan sana tadi ada kecelakaan dan lain sebagainya. Bapak tahu nggak tahu itu pengetahuan saya yang saya dapat dari Mbah Marimin. Itu pengetahuan namanya. Walaupun nggak tahu dia tahu. Bisa ada tahu. Nah ini kita ini pengetahuannya baru sampai di situ. Kemudian yang kedua, Bapak dan Saudara sekalian adalah meyakini. Nah, itu namanya meyakini. Kalau sudah yakin itu biasanya walaupun nggak ngelihat, tapi yakin ada. Kita ngelihat di sana ada darah, ada kecelakaan ada bekas mobil ringsek dan lain. Itu namanya yakin. Nah, tahu persis, yakin ini bekasnya ada. Oh iya ini kecelakaan. Nah, ini namanya syahadat itu tuh, mengetahui, menyaksikan, dan kemudian yang terpenting, kemudian yang terakhir ini mengikrarkan agar supaya kepada orang lain. Nah, ini mengikrarkan. Jadi ada 3 hal yang harus syahadat itu. Sampai di sini, Bapak dan Saudara sekalian, syahadat itu apa? Mengetahui atau mengilmui, kemudian meyakini, kemudian mengikrarkan. Itu syahadat namanya. Tapi kalau di Indonesia syahadat itu apa? Ya saya bersaksi doang gitu. Syahadat itu tapi maknanya banyak. Nah, itu tentang syahadat. Nah, kemudian Bapak dan Saudara sekalian, tentang ini sudah kita bahas ya. Nah, ini bahasan sudah. Terus sekarang la ilaha. Nah, la ilaha ini kemarin sudah saya singgung di pertemuan yang dulu. La ini adalah la nafi jingsi namanya. Meniadakan semuanya lah, meniadakan semuanya. Kemudian ilaha. Ilaha ini diartikan sesembahan atau Tuhan kalau bahasa kita, atau Tuhan. Maka Bapak dan Saudara sekalian, mau nggak mau kita harus tahu apa itu Tuhan. Nah ini, apa itu Tuhan? Nah, Tuhan itu apa? Tuhan itu apa sih yang ada disebut ilah itu sesembahan atau Tuhan itu? Maka kita harus merujuk kepada disiplin ilmu yang lain, disebut disiplin ilmu teologi atau ilmu kalam menurut para mutakallimin. 2 yang harus ada di dalam kaidah ilah, kaidah ilah mendefinisikan ilah itu, Tuhan itu apa? Yaitu 1 istighna, 2 iftikor. Nah, 2 hal ini harus ada katanya. Kalau nggak ada itu bukan Tuhan namanya. Ini harus ada
istighna dan iftikor. Nah, istighna dan iftikor. Nah, ini harus ada. Kalau yang nama disebut Tuhan, itu harus ada ini. Harus ada istighna dan harus ada iftikor. Apa itu istighna? Dari kata-kata ghoniyun. Ghoniyun itu kaya. Jadi kalau al-ghoni namanya maha kaya. Nah, maha kaya itu apa? Kira-kira menurut Bapak itu maha kaya itu apa sih? Sepengetahuan Bapak maha kaya. Wah, Mas Timan itu maha kaya. Kira-kira kalau maha kaya itu apa? Bingung kan? Maha kaya. Maha kaya itu adalah nggak butuh apa-apa. Itu maha kaya. Sudah duit nggak perlu ini. Maka istighna, Tuhan itu harus punya istighna. Istighna itu semuanya nggak butuh sama dia. Jadi al istighna itu adalah kulli ma siwahu, itu namanya istighna. Apa saja dia nggak butuh apa saja kecuali dirinya. Nah, itu istighna namanya. Pokoknya nggak butuh apa saja, nggak butuh bantuan, nggak butuh disembah, nggak butuh apa, pokoknya nggak butuh apapun. Kalau iftikor itu kebalikannya. Sesuatu apa saja, kullu ma siwa itu butuh sama dia, itu namanya iftikor. Nah, Tuhan itu harus punya hanya itu. Punya dua ini. Satu istighna, dua iftikor. Ini yang harus baru disebut Tuhan. Contoh yang paling mudah, kalau istighna ini, contoh yang paling mudah. Ini rangkaiannya kalau di dalam ilmu tauhid itu ada banyak Pak sifat-sifat yang harus dipunyai. Istighna itu apa saja, iftikor itu apa saja. Banyak, tapi nanti bisa mumet. Tapi ini intinya itu aja. Semuanya itu enggak butuh. Tuhan itu istighna, maha istighna itu artinya enggak butuh apa saja kecuali dirinya. Kalau iftikor itu sesuatu butuh pada dirinya, pada Tuhan, pada ini. Ini namanya iftikor. Jadi kalau itu enggak ada, itu bukan. Contoh yang paling mudah. Berhala Lata atau Uzza itu. Dia tidak istighna. Karena apa? Karena dia wujudnya saja, adanya berhala itu nggak bisa dirinya itu wujud sendiri, masih dibuat orang baru. Nah, itu namanya nggak kaya, itu namanya nggak istighna itu, karena bikin patungnya saja masih memerlukan bantuan orang. Bantuan orang masih itu. Baru jalannya aja baru diangkat. Nah, itu masih perlu bantuan, itu namanya. Itu enggak istighna, itu namanya. Nah, itu baru. Nah, ini kalau itu itu kalau dituhankan, itu bukan Tuhan namanya, tapi dipertuhankan. Nah, dipertuhankan, bukan Tuhan. Iftikar juga demikian, semuanya butuh pada ini. Contoh yang semua ini, contoh istighna dulu, biar banyak. Kemudian contoh yang paling up to date sekarang ini di dalam perbandingan agama itu disebut Yesus itu katanya Tuhan. Benar Tuhan enggak? Sekarang buktikan saja, dia itu lahir dari seorang ibu, baru ada Yesus katanya. Loh, kok Isa baru lahir kok dituhankan jadi Tuhan? Nah, itu kan aneh. Itu enggak istighna namanya. Enggak bisa wujud sendiri, enggak bisa, masih perlu bantuan orang. Kalau enggak makan lapar, nah berarti masih bantuan makan. Jadi hal yang demikian itu namanya istighna.
Iftikor, tapi kebalikannya semuanya itu butuh pada Tuhan. Nah, semuanya butuh pada Tuhan. Bumi, langit itu semua kalau nggak ada yang ngatur, bubrah Pak ini. Bubrah ini. Semuanya iftikor, semuanya kita sendiri. Kalau umpamanya kita perlu bantuan Allah, kita jalan juga bantuan Tuhan, kita berpikir, kita punya mata, semuanya bantuan Tuhan. Nah, ini baru ketika sudah mempunyai ini baru disebut Tuhan. Maka Bapak dan Saudara sekalian, makna dari la ilaha, nah ini, la ilaha itu tidak ada Tuhan. Ini Tuhan yang mempunyai yang ini illallah, kecuali Allah. Nah, kecuali Allah. Jadi enggak ada Tuhan semacam ini. Kalau toh ada Tuhan, kok itu namanya bukan Tuhan, tapi dipertuhankan. Tadi ada apa? Lata Uzza disembah, itu namanya dipertuhankan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan mesti nggak butuh apa-apa. Masa Tuhan mau butuh tempat, mau butuh apa? Jalan aja masih ada kotoran nggak bisa bersihin sendiri kan juga repot itu nanti. Itu namanya istighna. Itulah baru. Nah, ini dalam kalimat la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang tadi kecuali Allah. Ini masih kurang sempurna katanya. Dalam tata bahasa Arab ini enggak sempurna. Pak, itu enggak sempurna kalau tata bahasa Arab. Karena bahasa Arab ketika ada ini jumlah la ilaha itu namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu harus ada dua, ada isimnya atau yang disebut mubtada, kemudian ada khobarnya. Nah, khobarnya itu ngumpet Pak. Kalau dalam bahasa Indonesia DM, diterangkan dan menerangkan. Ini M-nya yang menerangkan itu ngumpet di sini. Namanya ditakdirkan, diperkirakan. Yang kemarin disebut ini diperkirakan la ilaha illa ini tidak ada Tuhan yang bagaimana? Nah, ini di sini takdirnya. Satu, ada lihat disiplin ilmunya. Ma'budun bil haq. Tidak ada Tuhan yang disembah secara benar, diibadai dengan hak, dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Baru sempurna. Baru sempurna itu terjemahan dari la ilaha illallah. Ini menurut ahli fikih, bahasanya gitu aja lah, mudah. Ada juga yang wajibul wujub. Wajibul wujud. Ini tauhid apa? Teologi kalam, ilmu kalam. Wajibul wujud. Wajibul wujud. Ini dua. Yang ketiga, nah, ini maka di dalam pembahasan apa? Itu harus tahu disiplin ilmunya dulu. Disiplin ilmu apa? Kalau di dalam fikih ya udah ma'budun bil haq. Ini hampir seluruh ulama fuqaha mengatakan demikian, ma'budun bil haq. Kalau ilmu kalam wajibul wujud. Kalau ilmu tasawuf namanya al-mahbub. Mahbubun bil haq. Mahbubun itu dicintai, yang nggak ada yang dicintai. Nah, ini ilmu tasawuf itu udah kelasnya tinggi lagi. Ngomong cinta itu Pak susah, udah nggak ketemu akal kadang-kadang. Ya seperti kita waktu remaja tai kucing dianggap coklat kan, itu cinta namanya. Itu cinta. Pokoknya cinta itu udah bukan ukurannya, bukan ukuran fikih, bukan ukuran ilmu kalam, tapi ukurannya udah di luar akal. Di luar akal Pak, itu orang cinta itu namanya. Betul nggak Man? Usman dulu yang pernah cinta atau Mas Anu? Nah, itu cinta namanya. Ini jadi la ilaha, tidak ada Tuhan yang
itu yang patut disembah dengan sebenar-benarnya illallah, kecuali Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang wajibul wujud, wajib adanya itu kecuali Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang dicintai secara benar kecuali Allah. Nah, ini semuanya merujuk kepada disiplin ilmu, siapa yang bahas. Nah, kalau dibahas oleh ilmu fikih, biasanya dalam tataran pengetahuan itu mesti disalahin, ini salah. Itu karena memang berbeda disiplin ilmunya. Ini yang perlu kita pahami. Sampai di sini Bapak dan Saudara sekalian tahu tentang la ilaha. Kemudian illallah, Bapak dan Saudara, kecuali Allah. Ini maka ini disebut meniadakan seluruh sesembahan tadi yang disebut, pokoknya apa saja kok nggak punya sifat ini, itu pasti bukan Tuhan, itu pasti dipertuhankan. Pasti itu dipertuhankan. Yang enggak siapa, kecuali yang bernama Allah. Ini nah, ada tiga. La ilaha illallah, kecuali Allah. Yang Tuhan itu satu. Andaikan, Bapak-bapak, andaikan, tapi itu bukan syahadat ya. Jadi bukan syahadat. Andaikan tidaknya apa? Tidaknya dibuang. Nah, kecualinya juga dibuang. Kecuali ini dibuang. Nah, terjemahnya menjadi Tuhan itu, ini kan hilang ini. Ini hilang. La-nya hilang, ini la-nya dihilangin, ilahnya juga dihilangin. Nah, akhirnya bunyinya gimana? Tuhan itu Allah. Udah, Tuhan itu Allah. Dibalik, Allah itu Tuhan. Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan. Udah, pemahamannya itu yang paling mudah. Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan. Tapi ini bukan syahadat. Tapi itu bukan syahadat, tapi pengertiannya paling mudah itu. Tapi itu bukan syahadat. Nah, ini Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang syahadat tauhid. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah tentang Allah. Nah, ini kemarin tentang Allah, saya kutip dari penjelasan Ustadz Hadi Hidayat berapa tahun yang lalu. Luar biasanya Bapak dan Saudara sekalian, kata-kata Allah ini Allah sendiri yang memberi nama. Itu termaktub di dalam surat apa kemarin? Ya, surat Toha apa surat itu? Surat Al-Anbiya ayat 25. Dari surat Al-Anbiya ayat 25. La ilaha illa ana fa'buduni. Ini. La ilaha illa ana fa'budni. Jadi dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Pak Pak Muji dilihat tuh. Itu Allah sendiri yang ngasih nama itu, Allah itu. Ini andaikan, nah ini sama seperti tadi, andaikan alifnya itu dibuang. Ini saya keterangan dari, nggak tahu diambil dari mana itu Ustadz Hadi Hidayat. Alifnya ini dibuang, masih tetap bunyi. Ya, alifnya ini masih dibuang menjadi apa bunyinya? Nah, alifnya dibuang, lillah, menjadi lillah. Ini dibuang, tadi kan Allah, kalau begini bunyinya Allah, ini dibuang. Jadi bunyinya lillah. Lillahi mulkus samawati wal ard, pokoknya ada banyak. Andaikan ini dibuang, lam lagi sudah dibuang. Menjadi bunyinya lahu.
lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, terus masih bunyi terus. Ini dibuang lagi, bunyinya hu. Nah, hu ini adalah singkatan dari huwa. Huwa. Allahu la ilaha illa hu. Ini keterangan dari tapi saya nggak tahu itu dikutip dari mana anunya, referensinya, tapi luar biasanya itu memang benar. Inilah makna disebut Ismul Azam, nama yang maha agung, nama yang maha agung. Ismul Azam namanya, Ismul Azam, ya, Ismul Azam namanya. Sebutan tersendiri untuk Allah itu namanya Ismul Azam. Nah ini kenapa salah satunya ini? Kalau bukan Allah sendiri yang memberi nama, nah itu tadi kemarin saya sebutkan enggak seperti ini. Kira-kira Mbah Marimin, ma-nya dibuang, Rimin. Kira-kira Rimin itu ada nggak yang lain nama Rimin? Pasti ada. Marinya dibuang, Min masih ada. Macam-macam Minnya banyak. Nah, karena itu pemberiannya bapaknya Mbah Marimin. Kalau Allah memberi inilah yang disebut Ismul Azam. Bapak dan saudara sekalian, ini menjadi rukunnya syahadat yang pertama, syahadat tauhid, yaitu di sini adalah qasr nafi, namanya nafi. Yang ini namanya isbat. Isbat. Al-isbat. Nah, ini isbat. Ini adalah meniadakan, kemudian menetapkan. Meniadakan semua bentuk sesembahan, kemudian ditetapkan hanya pada Allah saja. Pokoknya nggak boleh nyembah itu. Nah, kalau kita mengagumi uang, yaitu nyembah uang. Kalau pekerjaan, nyembah kerjaan. Kalau kita nyembah, pokoknya menomorsatukan ini, panggilan Allah dengan panggilan manusia. Kalau diutamakan panggilannya manusia, itu berarti menuhankan manusia. Nah, itu tentang ilah. Sampai di sini Bapak dan Saudara sekalian, masalah Tuhan kecuali Allah ini. Jadi rukun tauhid, kalimat tauhid, ini yang satu nafi, meniadakan dulu, meniadakan sesembahan apa saja. Nah, sesembahan apa saja, menetapkan kecuali Allah. Nah, ini, nah kita tadi prosesnya tentang ini, siapa Tuhan itu. Nah, Tuhan itu ada istighna, ada iftikor, harus ada itu. Kalau enggak itu bukan Tuhan. Kalaupun itu Tuhan, itu pasti dianggap Tuhan. Nah, beda. Kalau itu Tuhan, pasti dianggap Tuhan. Istilahnya dipertuhankan. Nah, ini pembahasan-pembahasan semacam ini jarang didapatkan kecuali dengan taklim seperti ini. Dan itu pun hanya melalui hadis-hadis Rasulullah SAW dan kemudian dijabarkan oleh para ulama. Nah, ini sampai di sini Bapak dan Saudara sekalian, ada yang ditanyakan silahkan. Untuk sementara sampai di sini sambil menikmati apa yang dihidangkan itu, mungkin ada diskusi dan dipertanyakan. Mungkin itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan tentang kalimat la ilaha illallah yang disebut di dalam syahadatain itu adalah apa? Disebut dengan tauhid. Apa namanya tadi? Apa? Tauhid tadi? Kadang-kadang lupa itu begini, orang tua itu begini nih. Syahadat tauhid. Nah, baru mau ngomong syahadat aja lupa. Yang disebut syahadat tauhid. Nanti ada namanya yang kedua syahadat rasul. Nah, ini bahasan ini Bapak dan Saudara sekalian, syahadatain disebut syahadatain. Ini saya akan tutup. Maknanya adalah tidak ada Tuhan yang pantas disembah secara benar kecuali Allah. Andaikan kok ada selain Allah disembah, itu namanya dipertuhankan. Bukan Tuhan itu. Karena
Tuhan itu pasti ada istighna, ada iftikor. Kalau enggak itu hilang semuanya. Bukan Tuhan itu namanya. Ya, bukan Tuhan. Pemahaman yang paling sederhana, tapi ini bukan tauhid loh ya. Bukan syahadaten, tapi itu. Andaikan la ini hilang, ilahnya dihilang, maka Tuhan itu adalah Allah. Di balik Allah itu Tuhan. Ya udah. So, itu aja yang paling mudah untuk orang mbah-mbah kita. Pokoknya itu aja. Tapi ini bukan maknanya, bukan itu makna yang benar tadi saya sebutkan tadi, tapi paham kita supaya nggak ruwet-ruwet amat itu. Kemudian yang terakhir Bapak dan Saudara sekalian, sesudah kita paham makna la ilaha illallah, maka ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya satu harus diikrarkan, diucapkan. Ketika sudah diucapkan, harus dimasukkan ke dalam hati. Nah ini bedanya, bukan hati dulu, tapi diucapkan, dimasukkan ke dalam hati, dan kemudian dilakukan dengan jawarih, dengan anggota badan. Ini, Pak, ada? Enggak, cuman diucapkan tapi enggak masuk hati. Ada. Contoh yang paling terkenal adalah Abdullah bin yang tokoh munafik itu siapa? Saul. Ya Allah, lupa siapa. Tokoh munafik Ubay bin Salul apa? Abdullah bin Salul. Abdullah bin Salul ya itu ya. Itu tokoh munafik, itu ngucap doang, juga dilakukan, tapi nggak dimasukkan di dalam hati. Itulah namanya munafik. Jadi syahadat, ucapkan doang, dan kemudian dia kalau sholat, ikut sholat Pak, tapi nggak dimasukkan dalam hati. Di hatinya itu masih nggak nerima, Nabi Muhammad itu buang, pokoknya. Itulah namanya munafik. Berarti yang tidak dimasukkan ke hati, apa yang dimasukkan ke hati itu meyakini gitu ya. Pokoknya yakin, yakin itu namanya yakin. Tapi kemudian ada juga masuk, diucapkan, dimasukkan ke dalam hati, tapi tidak dilakukan. Konsekuensinya tidak itu. Dia juga ngomong syahadat, yakin percaya, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah zakat. Itu ada dua namanya. Yang satu namanya Muslim yang fasik, ya. Apa namanya musik yang fasik? Nah, udah nggak usah jauh contohnya kita semua. kita semua. Ada kalanya terkadang kumat fasiknya melakukan kedua. Kemudian yang tertutup semuanya juga enggak ngomong, juga enggak membenarkan, juga enggak melakukan, itu disebut kafir. Enggak nerima ini disebut kafir. Jadi itu konsekuensi nanti disambung dengan konsekuensi lain nanti insya Allah minggu depan. Insya Allah ya. Mudah-mudahan sehat. Mungkin itu saja Bapak dan Saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau cerita banyak tapi sudah cukuplah saya pikir. Ubay bin Salul namanya. Itu tadi tokoh munafik itu ceritanya Bapak dilihat Google masih bisa itu kalau Ubay bin Salul itu tokoh munafik itu Umar malah anaknya mau membunuh itu saking gregetannya itu. Tapi kata Nabi jangan, nggak usah dibunuh. Apa kata dunia nanti kalau Nabi Muhammad membunuh sahabatnya? Karena memang urusan hati itu urusan Allah, bukan urusan Nabi Muhammad. Jadi yang tahu munafik itu adalah Allah. Jadi Nabi Muhammad saja nggak mau, padahal Umar mau membunuh itu saking itunya. Mungkin itu saja Bapak dan Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan contoh yang lebih up to date, enak dibahas, artinya nyata kita bisa merenungi lah. Jadi mungkin itu saja Bapak dan Saudara sekalian, mari kita tutup dengan kajian ini dengan
Kafaratul majlis, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.